Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan keterkaitan prinsip Understanding by Design atau UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, saya Fidina Laksita Dwi Anissa, mahasiswi PBG Prajabatan tahun 2023. Apa itu Understanding by Design? UBD atau Understanding by Design disebut juga desain mundur atau backward design. UBD merupakan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Penyusunan rancangan ini difokuskan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk kemudian menentukan asesmen dan langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap penerapan prinsip UBD dalam pembelajaran, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan asesmen. Dan yang ketiga, menyusun kegiatan atau langkah pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Tujuan pembelajaran memuat 2 komponen utama, yaitu yang pertama, kemampuan yang didemonstrasikan peserta didik untuk menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, dan yang kedua, ruang lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan asesmen. Pendekatan asesmen perlu dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa, yang dibagi menjadi yang pertama, Assessment for Learning. Asesmen ini dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, Assessment as Learning. Konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Dan yang ketiga, Assessment of Learning. Asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik. Tahapan yang ketiga adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Setelah kita melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, menentukan dan memilih strategi, model, dan metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran untuk membantu proses penyampaian materi kepada peserta didik. Bagaimana keterkaitan UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran? Dengan merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, guru akan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran agar sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh pendidik. Dengan menyusun terlebih dahulu akan memudahkan guru dalam mengukur ketercapaian proses belajar peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan pembelajaran dengan strategi, model, dan metode yang tepat akan memudahkan guru dalam proses transformasi materi, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terima kasih, sekian yang dapat saya presentasikan. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.